Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung masuk pada presentasi dari artikel yang saya kirimkan untuk Proceedings Sinastra berjudul Literasi Digital dan Kelas Menengah Muslim Indonesia, Tren Isu Perselingkuhan dalam Cerbung Daring di Media Sosial. Ini adalah studi pendahuluan yang dilakukan 2019 yang hari ini sebenarnya masih ongoing untuk riset yang lebih besar, yang lebih serius. Tetapi sebagai sebuah studi pendahuluan, saya pikir cukup layak untuk direcord dan disampaikan ke publik gitu. Karena bisa jadi data-datanya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman atau para peneliti yang memiliki tema beririsan ya. Ya, sebagai pendahuluan, latar belakang masalah yang saya cantumkan itu adalah pertama tentu saja fenomena lonjakan pengguna platform media sosial di Indonesia. Jadi untuk pengguna media sosial itu menempati angka teratas dari orang yang mengakses internet. Jadi para pengakses internet ini menggunakan media sosial itu sampai 97% gitu. Jumlah jumlah pengaksesnya ya. Jadi selebihnya itu mungkin untuk kepentingan lain seperti bisnis, belajar, bermain game. Jadi media sosial menempati angka tertinggi. Kemudian yang kedua, ada potensi krisis literasi digital kelas menengah muslim. Kita tahu bahwa kelas menengah muslim adalah kelas yang sedang bertumbuh bersamaan dengan iklim, saya sebut sebagai iklim pasar bebas mungkin di era reformasi hari ini, di era keterbukaan. Lalu kelas menengah muslim yang tidak direpresi secara politik, yang sejak Orde Baru sudah mulai, sejak Orde Baru itu tahun 98 ini kemudian mulai menampilkan wujud-wujud konkretnya gitu, katakanlah itu sebagai sebuah komunitas itu bertumbuh, tetapi juga memiliki potensi krisis literasi karena mereka juga menjadi pengguna media sosial yang sering terpapar kepada hoax, kepada internet fraud, penyebaran berita-berita negatif dan seterusnya. Lalu yang ketiga, saya ambil contoh masalah yang terjadi pada krisis literasi digital kelas menengah muslim, yaitu tren isu perselingkuhan pada cerbung daring di Facebook. Cerbung ini adalah kependekan dari cerita bersambung. Jadi ada semacam komunitas belajar menulis yang tumbuh ya, banyak platform media sosial menyediakan itu. Lalu kelas menengah muslim mengisi ruang-ruang itu untuk saling berbagi tulisan yang sebenarnya tendensinya karena mereka adalah kelas menengah muslim, tendensinya adalah dakwah. Awalnya begitu, intensinya bahkan para pendirinya juga begitu, memiliki intensi dakwah dan memiliki nilai-nilai dakwah yang disampaikan secara terang-terangan ya di awal. Tetapi kemudian yang terjadi ketika itu dilemparkan dilemparkan saja ke ruang publik begitu, secara terbuka, tren isu perselingkuhan justru malah menempati rating yang tertinggi secara popularitas. Bukan isu-isu tentang dakwah, nilai-nilai spiritual, moralitas, dan seterusnya. Nah, metode yang digunakan simpel saja, dia jenisnya kualitatif deskriptif. Tiga cerbung saya jadikan objek untuk dianalisis karena tiga cerbung yang ada di artikel itu adalah cerbung yang menempati rating tertinggi ya dalam jumlah pembaca, jumlah like, jumlah share gitu, dan viral ya di media sosial. Dan itu tahun 2019, betul. KBM di grup Facebook yang bernama KBM, Komunitas Belajar Menulis. Kemudian instrumen pengumpulan datanya adalah observasi, tentu saja meskipun daring, saya sebut itu sebagai observasi, dengan link-link yang bisa divalidasi, link-link yang bisa dicek gitu. Dan wawancara kepada pihak penerbit yang memiliki irisan dengan dunia perbukuan. Karena banyak hari ini buku-buku yang juga menyasar kelas menengah muslim yang diterbitkan oleh para penerbit, itu sekarang berdasarkan popularitas dari si penulis. Jadi ada basis massa dulu yang sudah dibentuk, lalu kemudian mereka menerbitkan buku. Nah, instrumen analisis adalah teori habitus dari Pierre Bourdieu. Oke, hasil dan pembahasan. Dari riset pendahuluan ini, konsep literasi digital tentu saja bisa dibaca ya secara panjang lebar di paper, tapi intinya literasi digital dan kelas menengah muslim ini adalah dua termin yang hari ini sudah harus kita sepakati pemahaman ya, bahwa literasi digital bukan lagi masalah gaptek atau tidak gaptek gitu, tapi literasi digital adalah bagaimana orang bisa mengelola informasi, menerima informasi, dan membagikan informasi di dalam platform digital secara baik. Nah, itu literasi digital. Kemudian kelas menengah muslim, saya pikir itu mudah dipahami karena kita memahami middle class, maka tambahkan termin muslim di belakangnya, maka lebih spesifik middle class yang mencirikan
yang bercirikan menunjukkan ciri-ciri keislaman maksud saya. Kemudian tiga cerbung daring dengan tema perselingkuhan. Oh, ternyata didapatkan hasil bahwa tiga cerbung yang menempati popularitas rating paling baik ya, paling banyak dibaca dan paling banyak dibagikan itu ternyata yang memiliki tema perselingkuhan. Itu hasilnya. Benang merahnya itu. Jadi bukan tema-tema dakwah atau tema-tema moral, religi segala macam, tapi justru tema-tema perselingkuhan. Padahal komunitas pembacanya adalah kelas menengah muslim. Kemudian yang ketiga, popularitas penulis sebagai acuan terbit para pelaku industri perbukuan. Ya bergeser karena industri perbukuan itu kan biar bagaimana mereka karena logika industri tentu saja ada profit oriented di situ. Dan penulis yang memiliki basis pembaca yang sudah ada jaminannya, sudah jelas ada, sudah populer di media sosial itu dianggap lebih menjanjikan untuk diterbitkan secara mayor ya, diterbitkan secara benar-benar jadi buku fisik lalu kemudian diperjualbelikan di toko-toko buku. Itu jauh lebih menjanjikan dianggapnya begitu. Jadi ada semacam pola kayak gitu. Lalu potensi degradasi nilai dakwah pada produk budaya populer kelas menengah muslim ya itu adalah kesimpulannya. Jadi sebenarnya ini sudah bukan hasil pembahasan lagi tapi sudah masuk kesimpulan ya. Karena terdapat degradasi nilai dakwah tentu saja karena seharusnya intensinya adalah untuk berdakwah tapi justru malah jadi saling berebutan panggung untuk mempopulerkan tulisan. Dan tulisan yang populer ternyata trennya adalah yang tema-temanya menjurus pada perselingkuhan, sesuatu yang vulgar, dan seterusnya. Dan itu jauh dari nilai-nilai dakwah yang diintensikan di awal. Maka kesimpulannya sudah jelas, kebutuhan literasi digital ini mendesak bagi kelas menengah muslim. Kemudian yang kedua, pergeseran pola relasi yang tadi saya sudah jelaskan antara penulis dan penerbit di Indonesia. In general ya, jadi ini ternyata dalam studi lanjutan juga ditemukan banyak pola-pola yang sama. Tren isu perselingkuhan yang mendominasi keramaian jumlah pembaca cerbung daring ini masih berlanjut sampai hari ini. Fenomena ini masih terus ada, bahkan diadaptasi menjadi film, diadaptasi menjadi serial, sinetron, dan seterusnya. Kemudian kelas menengah muslim yang tumbuh bersama gaya hidup pembaca cerbung daring ini adalah kesimpulannya. Jadi bagian ini adalah bagian yang sifatnya lebih kepada bagaimana kita bisa memoderasi nilai-nilai dakwah untuk kemudian bisa menjembatani kebutuhan akan gaya hidup, tapi juga tidak kehilangan nilai-nilai spiritual yang sudah sejatinya berada pada garis para komunitas kelas menengah muslim ini gitu. Jadi ada ciri-ciri yang tidak boleh hilang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.